Berdasarkan Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, ada 7 poin fokus dana desa tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu 1. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% untuk BLT desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. 2. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. 3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, termasuk stunting. 4. Program ketahanan pangan. 5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa. 6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. 7. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Kemudian ada dari penerima BLT ini yang dulunya sakit, kayak katarak, habis cuci katarak, efek operasi, alhamdulillah di penghujung 2024 sudah sembuh. Nah jadi itu kayak Pak, nanti keputusan rapat apakah kita perlu. Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang salah satu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025, di mana anggaran maksimal ditetapkan 15% untuk anggaran BLT, maka pemerintah Desa Gadung Kramat melaksanakan musdes terkait penetapan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, BLTDD, tahun 2025 pada tanggal 23 Januari 2025. Dihadiri oleh pendamping desa, Babinsa, BPD dan anggota, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa beserta perangkat Desa Gadung Kramat. Dengan jumlah peserta yang hadir 15 orang. Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa Gadung Kramat Muhammad Taib menyampaikan pandangan dan saran yang konstruktif dalam penetapan penerima BLTDD tahun 2025. Urgensi BLTDD sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu, Kades juga meminta kerjasama seluruh lembaga desa dan masyarakat untuk selalu komunikasi koordinasi dan kompak selalu guna mewujudkan masyarakat Desa Gadung Kramat yang aman kondusif dan semakin sejahtera dengan niat beribadah. BLTDD dianggarkan 15% dari anggaran DD yang diterima Desa Gadung Kramat sesuai Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan dana desa. Sasaran KPM BLT Desa adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial, JPS, seperti Program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, Kartu Prakerja, KP, Bantuan JPS lainnya. Adapun penyalurannya diberikan selama kurun waktu 12 bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke-12 per keluarga penerima manfaat sebesar Rp300.000 diberikan setiap bulan serta diberikan secara langsung kepada penerima manfaat. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi dalam musdes, seluruh peserta musyawarah desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah desa ini, yaitu musyawarah desa telah melakukan evaluasi, validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLTDD tahun 2025 sebanyak 24 KK. Data KK calon penerima BLTDD tahun 2025 yang dinyatakan memenuhi syarat MS selanjutnya akan diproses masuk dalam APBDes 2025. Ada usaha lagi, pasien penyakit kronis juga, kayak lompok, tapi banyak jalan kan? Cuma yang apa ya? Muhammad Jainal Abidin, Muhammad Jainal ini yatim piatu dan apa ini udah gigi lah masuk Pak? Nah udah gigi, lalu pas sudah ya Allah, Muhammad Jarkasi, cuci darah ya Allah, buat saja ya Allah. Atau Umar Ali Farid, udah gigi. Buat saja Siti Alia lansia di kabupaten ikannya lansia pada kalbosa dan sebatang karat dan bantuan kamanakan aja. Penyakit kronis. Kalau Bahrul Ilmi ini termasuk lah disabilitas lah. Disabilitas. Ada udah gigi kali itu. Disabilitas. Dia kayak anak lah, lagi harus kepala mengucapkan karena pengalaman apa? Ya, step, karena step belum kok. Mau dan aja. Asma, nah itu namanya. Mau apa? Di daerah lanjut ya Allah. Asma baru ini nama usulan. Ini baru di daerah ya Allah berjadi Allah.
Nah, Siti Nurjana itu dari 45 menit kok. Pakaiannya yang pendek. Ya, bisa ya. Kalau fisik itu memang nggak memungkinkan banget. Ini dua nih yang mana? Namarudin, Setro, Lompor, Arfa, Paru yang komunis lah. Amdani, miskin ekstrem itu dari apa dari pemerintah? Kasar aja kemudian ini besar miskin itu miskin apa awal Kemudian ini kalau ada miskin apa itu? si Nurjana ini siapa pinjam mah? Ini di rumah. Oh, ini ya. Satu. Dan Mas ini masih baru ini sudah beraktif tapi dua dan lain sebagainya itu kita minta arahan Ibu Ira dulu supaya tidak salah melangkah benar. Misalnya kami survei dulu kalau menjangin kayak caranya menggunakan mendekati dananya ya Allah supaya pas itu. Nah kemudian kami ini mungkin berkelompok kan nantinya toh. Jadi mudah-mudahan tahun inilah mudah-mudahan ketahanan pangan bersinergi dengan inovasi bisa, bersinergi dengan BUMDes, bersinergi dengan stunting. Nah itu. Jadi itu dulu. Silakan Ibu memaparkan tentang ketahanan pangan yang kami maksudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Gadung Keramat, yang hormat Bapak Ibu dari BPD Desa Gadung Keramat, rekan-rekan perangkat Desa Gadung Keramat, Bapak Yoni, Bapak Babinsa Desa Gadung Keramat. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa berhadir di sini, duduk di sini dalam acara inti sebenarnya dalam validasi data penetapan KPM di dalam penerima BLTD. Kita melangkah, kebetulan juga kita melangkah, bukan kebetulan sih memang wajib sebenarnya kita kedudukan sini. Tadi pembakar minta masalah ketahanan pangan. Nah tahun ini untuk kisah dulu ada Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa. Kalau yang tahun tadi fokus penggunaan dana desa itu ada 3 itu adalah BLT nomor 1, nomor 2 yang fokus penggunaan dana desa tahun tadi ada 3, 2 yang berpersen, 1 yang umum. 3 itu kalau tahun tadi adalah BLT dengan maksimal 25%, habis itu ketapang minimal 20% dari pagu DD murni lah Bapak Ibu lah, bukan pagu dana desa keseluruhan, bukan pagu DD murni, artinya pagu yang dikirimi APBN tahun berjalan. Jadi persennya itu dari itu non silpa DD, ada juga pagu DD murni satu. Yang ketiga adalah stunting ada besaran minimal berapa. Nah setelah terbitnya Permen Desa nomor 2 tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa nomor 108 tahun 2024 itu menyatakan bahwa dana RDAP, artinya dana yang memang sudah ditentukan, artinya fokus lah penggunaan prioritas penggunaan dana desa itu dari 3 menjadi 7. Yang pertama masih BLT, tapi dengan persen yang lebih kecil yaitu maksimal 15%. Yang kedua ketapang masih dengan persentase yang sama minimal 20%. Yang ketiga masih stunting, tambahannya adalah teknologi informasi. Berarti kalau BLT maksimal ya Allah 15%. Iya, kalau ketapang minimal. Iya. Berarti lebih boleh? Boleh. Untuk ketapang ya. Tadi sampai teknologi informasi, setelah itu potensi desa. Baru juga lah, habis itu PKTD, sekarang PKTD jadi prioritas tersendiri, dan satunya potensi desa tadi sudah lah, proklim perubahan iklim. Nah, perubahan jeruk ada ya, di jeruk yang 4 itu, nah itu bisa di print, bisa dibaca. Jadi yang pertama untuk ketapang dulu, karena Bapak bakal tadi membaca sedikit ketapang. Untuk tahun ini penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di desa
Di antaranya pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes bersama masyarakat desa ataupun kemitraan. Jadi pemerintah desa atau lembaga kemasyarakatan memiliki peran dalam penyediaan keterjangkauan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa. Ini ulun bacakan dulu lah yang di sini ada 3 poin sebenarnya. 4. Yang pertama adalah untuk pemanfaatan pangan sesuai kewenangan desa, peran BUMDesma, peran masyarakat dan kemitraan kabupaten. Dan ada 2 ini, Pak. Langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan yang mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa. Berarti tahun ini ada keterkaitannya dengan makan bergizi gratis. Itu panjang, ini ada pemanfaatan desa, ini pemanfaatan. Habis itu Pak, setelah terbitnya ini Permen Desa nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa di 2025, terbit lagi Pak Kepmen Desa nomor 3 tahun 2025 khusus dasar kegiatan ketapang. Itu ada beberapa hal yang kontradiksi dengan ini. Nah, jadi dari itu kemarin di hari Senin hasil rapat koordinasi tanggal 20 Januari, ini resume rapat yang dapat dari tenaga ahli. Jadi kebetulan karena kami tadi diundang, ulun minta resumenya supaya bisa menyampaikan ke demikian ya kalau. Nah, hasil rapat koordinasi tanggal 20 Januari 2025, rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas PMD membahas kegiatan ketapang. Kesimpulan dari rapat pertama itu, dengan terbitnya dan disahkannya Kepmendes nomor tahun 2025, maka pelaksana kegiatan ketapang ada beberapa opsi. Yang pertama adalah BUMDes dan BUMDesma sebagai pelaksana program atau kegiatan ketapang. Yang kedua, jika belum ada BUMDes, maka pelaksana program atau kegiatan ketahanan pangan adalah lembaga ekonomi masyarakat. Yang poin ketiga adalah jika desa belum ada BUMDes dan lembaga ekonomi masyarakat, maka desa harus membentuk TPK sebagai pelaksana program kegiatan ketapang. TPK itu ya kayak kelompok kita ketapang semalam. Nah, poin kedua hasil resume rapat adalah bagi BUMDes yang tidak sehat, maka harus segera dilakukan rekonstruksi. Nanti sudah ada BUMDes. Yang ketiga adalah dari Pedum Kepmen nomor 3 tahun 2025 tadi, yang tadi Kepmen khusus kegiatan ketahanan pangan, alokasi kegiatan ketapang akan masuk di permintaan modal khusus program ketapang dan akan menunggu surat edarannya. Poin keempat adalah sehubungan dengan di atas, maka untuk program atau kegiatan ketapang yang kegiatannya infrastruktur seperti embung, jutu, jalan usaha tani, lumbung desa, sumur pertanian, otomatis tidak bisa karena bentuknya nanti penyertaan modal. Tapi bukan berarti desa tidak boleh menangani kegiatan yang disebut di atas. Desa boleh, tapi merupakan kegiatan yang tidak ditentukan atau bukan fokus atau bukan ERMAK. Yang kelima adalah untuk sementara belum keluar surat edarannya, maka tetap pakai kode mapping yang ada sebagai dasar rekam ERMAK untuk percepatan pencairan DEDES. Akan tetapi untuk ERMAK atau fokus ketapang tidak boleh direalisasikan dulu sampai turun surat edarannya. Jika surat edarannya sudah ada, maka ERMAK ketapang akan disesuaikan perubahan APBD desa dengan memindah penyertaan modal tanpa mengurangi alokasi anggaran ketapang.